Halo teman-teman semua, dalam video ini saya Mutia Anissa beserta teman saya Felicia Amanda dan Juliana Juli akan menyampaikan perjalanan singkat perkembangan komputer dari generasi pertama sampai generasi kelima. Saya di sini yang akan memandu kalian sampai video ini berakhir. Jadi, tetap perhatikan dan selamat menyaksikan. Di tengah pesatnya perkembangan komputer dan teknologi saat ini, rasanya aneh ya jika kita menemui seseorang yang tidak tahu dan tidak pernah menggunakan komputer. Komputer sekarang sudah mengisi seluruh relung kehidupan kita, mulai dari untuk bekerja, belajar, sampai untuk bermain. Komputer sekarang ini juga sudah dilengkapi fitur dan aspek yang dapat kita manfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Komputer adalah sekumpulan alat elektronik yang saling bekerja sama untuk menerima data, mengolah data, dan menampilkan data untuk pengguna. Bentuk dan fitur komputer yang sekarang kita gunakan sudah jauh berbeda loh dengan komputer zaman dahulu. Perkembangan komputer dari pertama memasuki pasar hingga sekarang dapat dibagi menjadi 5 generasi yang berbeda. Tiap-tiap generasi memiliki terobosan serta inovasinya yang memungkinkan komputer dapat berkembang pesat. Ya, menarik bukan? Yuk, mari kita simak. Pertama-tama kita akan membahas komputer pada generasi pertama. Komputer pada generasi pertama diproduksi pada tahun 1946 sampai 1959. Generasi ini mengandalkan ruang tabung hampa, atau kata lainnya adalah vacuum tube. Komputer ini membutuhkan ruang yang luas, berkemampuan rendah dan terkenal dengan daya panasnya. Komputer generasi pertama dibuat masih sangat sederhana dan belum kompleks penggunanya, sehingga komputer generasi pertama belum dapat memproses masalah-masalah yang besar. Spesifikasi dari komputer generasi pertama. Di sini saya akan menyebutkan beberapa, ada ukuran fisiknya yang besar, kecepatan prosesnya lambat, dan komputer pada generasi pertama ini cepat panas. Komponen hardware dan software-nya, kita menginstruksikan operasi dibuat secara spesifik untuk suatu tugas tertentu. Komponen yang digunakan adalah tabung hampa udara untuk sirkuitnya, kemudian programnya hanya dapat dibuat dengan bahasa mesin atau machine language. Yang terakhir, yang akan kita bahas dalam komponen komputer generasi pertama ini adalah jenis-jenisnya. Yang pertama adalah Mark I, Mark II, IBM 702, IBM 704, IBM 709, yang dibuat oleh IBM atau International Business Machine. Kemudian ada jenis lain disebut dengan UNIVAC 2, dibuat oleh Sperry Rand, dan lain sebagainya. Untuk bahasan selanjutnya adalah komputer pada generasi kedua. Komputer pada generasi kedua diproduksi pada tahun 1959 sampai 1965. Komputer pada tahun 1960-an dikembangkan dengan transistor yang memiliki daya listrik dan ukuran lebih kecil. Bahasa mesin pada komputer juga menggunakan bahasa assembly. Komputer transistor ini mulai dipakai pada lembaga-lembaga pemerintahan dan universitas untuk tujuan ilmiah. Kemampuan dari komputer ini juga dinilai lebih cepat dan dapat melakukan pembagian informasi secara real-time. Komputer pada generasi kedua ini cukup laris di pasaran walaupun harganya tergolong mahal. Selanjutnya, komputer pada generasi kedua dipakai di dunia industri dan kesehatan karena handalnya dalam hal mencetak data, menghitung gaji, dan mendesain produk. Spesifikasi dari komputer generasi kedua yang pertama adalah lebih kecil, lebih ringan, disipasi daya lebih rendah, solid state device, dan yang terakhir terbuat dari silikon. Komponen-komponen hardware dan software yang ada pada komputer generasi kedua. Yang pertama adalah program dibuat dengan bahasa tingkat tinggi, tidak memakai kode biner tetapi memakai kode dengan kata-kata yang mudah dipahami oleh manusia. Kemudian, kapasitas memori yang cukup besar, penyimpanan memori dengan magnetic tape dan magnetic disk, berbentuk removable disk atau disk pack. Komponen sirkuitnya memakai transistor,
mempunyai proses real-time dan time sharing. Kemudian proses operasinya sudah cepat, ukuran fisiknya lebih kecil, kebutuhan daya listriknya sedikit. Dan yang terakhir lebih berorientasi pada aplikasi bisnis dan teknik. Jenis-jenis dari komputer pada generasi kedua. Ada beberapa contoh yang akan saya sebutkan. Yang pertama adalah komputer PDP-1 sampai PDP-8. Diproduksi pada tahun 1963, dibuat oleh Digital Equipment Corporation. Dan yang jenis keduanya adalah pengembangan lanjutan dari generasi pertama seperti UNIVAC 3, IBM 770, IBM 1600, NCR 300, dan sebagainya. Komputer generasi ketiga diproduksi pada tahun 1965 sampai 1971. Awal mulanya adalah komputer generasi kedua yang menggunakan transistor memang telah membuat ukurannya menjadi kecil dan memiliki daya yang lebih hemat. Sayangnya, komputer ini menghasilkan panas yang besar saat dipakai dan berisiko merusak bagian komputer lainnya. Sehingga akhirnya pada tahun 1958 ada ilmuwan Amerika Serikat yang bernama Jackie Kilby yang berhasil menemukan solusi dari masalah transistor tersebut, yaitu dengan memanfaatkan sirkuit integrasi yang dikombinasikan dengan 3 komponen elektronik dalam piringan silikon kecil yang terbuat dari pasir kuarsa. Selanjutnya, para ilmuwan berhasil membuat terobosan satu chip tunggal yang isinya mewakili banyak komponen, sehingga membuat ukuran komputer menjadi lebih kecil. Kelebihan dari komputer generasi ketiga ini adalah sudah dipakainya sistem operasi, yang dapat menjalankan banyak program yang berbeda secara bersamaan. Untuk spesifikasi dari komputer generasi ketiga ini, yang pertama adalah set instruksi mirip atau identik, kemudian sistem operasi mirip atau identik, kecepatan yang meningkat, ukuran memori yang lebih besar, serta harga yang meningkat. Bahasan selanjutnya adalah komponen hardware dan software yang terdapat pada komputer generasi ketiga. Komponen sirkuitnya memakai IC atau Integrated Circuit. Yang kedua, kecepatan operasi, kapasitas memori, ukuran fisik, dan penggunaan daya listrik lebih baik dari generasi kedua. Kemudian, memakai magnetic disk yang bersifat random access. Dapat melakukan multi-programming, alat input-output mengalami perkembangan, dan yang terakhir dapat melakukan komunikasi data antar komputer. Bahasan terakhir dari komputer generasi ketiga ini adalah jenis-jenis komputernya. Jenis-jenis komputer dalam generasi ketiga ini ada beberapa. Yang pertama adalah IBM S30 yang diproduksi pada tahun 1964, memakai IC dan dapat melakukan operasi satu lingkaran penuh. Kemudian ada Nova yang diproduksi pada tahun 1968. Komputer mini 16 bit pertama dibuat oleh General Corporation. Dan yang ketiga adalah komputer-komputer yang merupakan pengembangan dari generasi kedua yang sudah disebutkan sebelumnya. Selanjutnya kita akan membahas komputer generasi keempat. Komputer generasi keempat diproduksi dari tahun 1970 sampai dengan sekarang. Mikroprosesor menjadi terobosan dalam mendatangkan komputer generasi keempat dengan menyatukan ribuan IC ke dalam satu kepingan silikon. Komputer generasi pertama yang mengisi seluruh ruangan sekarang sudah muat dalam genggaman manusia. Muncullah laptop yang sangat portable dan dapat dibawa kemana-mana. Seiring komputer-komputer kecil ini menguat, mereka dapat dihubungkan untuk membentuk jaringan yang pada akhirnya mengawali perkembangan internet. Spesifikasi dari komputer generasi keempat. Yang pertama adalah IC lebih kompleks dan terintegritas. Kedua adalah menggunakan LSI, Large Scale Integration, yang merupakan pemadatan ribuan IC menjadi satu chip. Yang ketiga adalah dikembangkan VLSI, Very Large Scale Integration, yang dapat menampung hingga ratusan ribu IC. Yang keempat adalah menggunakan mikroprosesor dan semikonduktor yang membentuk chip untuk memori komputer. Bahasan selanjutnya adalah komponen hardware dan software pada komputer generasi keempat. Perkembangan hardware dan software berjalan dengan sangat progresif dan dinamis, selalu menemukan sesuatu yang baru dan merangkul fungsi beberapa hardware ke dalam satu komponen yang terintegrasi
dan menjadi lebih mudah penggunaannya. Begitupun software yang semakin berkembang dan melahirkan software yang dapat ditemukan dengan jumlah produksi yang bermacam-macam dan masif dalam pemasarannya, saling menutupi kekurangan software sebelum upgrade. Banyaknya developer yang tidak hanya membuat hardware saja, namun telah menginjeksikan perangkat CPU dengan software andalan mereka. Jenis-jenis komputer pada komputer generasi keempat. Ada beberapa contoh yang akan saya sebutkan. Yang pertama adalah komputer Apple ke-1, TRS model 80, jenis Motorola 68000 dengan Zilog Z80 RAM 64 KB. Yang ketiga ada komputer Apple II jenis 650R dan RAM 64 KB. Sekarang kita sudah sampai di pembahasan terakhir, yaitu adalah pembahasan komputer generasi kelima yang baru akan diproduksi dari sekarang sampai ke masa depan nanti. Komputer generasi kelima merupakan komputer yang mulai menggunakan mikroprosesor dengan teknologi ULSI, teknologi yang memungkinkan pemadatan 10 juta komponen di dalam sebuah mikroprosesor. Komputer ini mulai berkembang sejak tahun 1980 hingga saat ini. Ciri lain komputer generasi kelima adalah penggunaan parallel processing, prosesan secara paralel, dan artificial intelligence atau kecerdasan buatan. Spesifikasi-spesifikasi yang dimiliki oleh komputer generasi kelima antara lain adalah teknologi ULSI, Ultra Large Scale Integration, yang memungkinkan pemadatan hingga 10 juta komponen di dalam sebuah mikroprosesor. Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan. Komputer generasi kelima telah memanfaatkan Artificial Intelligence, meskipun masih dalam tingkat rendah. Yang ketiga adalah Parallel Processing, penggunaan lebih dari satu prosesor yang dapat bekerja bersama secara paralel. Yang ketiga adalah teknologi superkonduktor, yang memungkinkan aliran informasi dengan kecepatan tinggi. Komponen-komponen hardware dan software yang akan dikembangkan di komputer generasi kelima. Komponen hardware dan software ini mendefinisikan komputer generasi kelima menjadi cukup sulit, karena tahap ini masih sangat mudah. Contoh imajinatif komputer generasi kelima adalah komputer dengan kecerdasan buatan, Artificial Intelligence, komputer yang cukup memiliki nalar untuk melakukan percakapan dengan manusia, menggunakan visual, dan belajar dari pengalamannya sendiri. Jenis-jenis dari komputer generasi kelima. Ada beberapa macam yang akan saya sebutkan. Yang pertama adalah IBM PC 5150. IBM PC adalah sebuah komputer buatan IBM, International Business Machine, yang merupakan komputer pribadi pertama yang dibuat secara massal oleh IBM, diluncurkan pada 12 Agustus 1981. Kemudian ada juga IBM 5140 PC Convertible atau laptop. Ada juga yang diproduksi oleh MacBook. MacBook merupakan seri komputer jinjing yang dikeluarkan oleh Apple. MacBook pertama diperkenalkan pada tahun 2006. MacBook menggunakan prosesor Core Duo dan merupakan transisi PowerPC ke Intel. Nah, gimana nih teman-teman? Perjalanan singkat dari perkembangan komputer setiap generasi. Saya harap video ini dapat membantu mengembangkan pengetahuan teman-teman ya. Sebagai ucapan penutup, saya beserta teman saya mengucapkan terima kasih telah mendengarkan dan sampai jumpa.